Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleha yang cantik-cantik pada hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kalian kebaikan, kesehatan, tanpa kurang satu apapun. Baik anak-anak ustazah, kita mulai pembelajaran PAI kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki sikap yang benar sebagai orang yang beriman pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang meyakini adanya kitab suci. Jinana Ustazah, banyak rasul yang telah diutus oleh Allah kepada umat manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Ajaran Allah yang dibawa oleh mereka secara umum berhubungan dengan tauhid dan juga hukum. Jinana Ustazah, ajaran tauhid dan hukum itu rata-rata berupa pedoman dalam bentuk kitab suci. Dalam surah Al-Baqarah ayat 4, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi ada 4. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian kitab suci Al-Quran sendiri, anak-anak ustazah, yaitu kalam atau kalimat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengandung kemukjizatan sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir dan membacanya dipandang sebagai ibadah. Oleh sebab itu, kita harus mengimani adanya kitab Al-Quran. Yang pertama, karena kitab Al-Quran merupakan kalamullah, artinya adalah perkataan Allah. Istilahnya yang tepat bagi Allah sesuai dengan keluhuran dalam firman-Nya, tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Surah An-Najm. Jadi anak-anak ustazah, sempat memang beberapa kali Al-Quran itu mau dipalsukan ya, sempat diselewengkan, maksudnya mau dirubah isinya, tetapi sekali lagi Allah yang menjaganya, karena itu kalimat Allah, kalam Allah, jadi Allah lah yang langsung menjaganya. Dia bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan jin ataupun yang lainnya. Yang kedua, merupakan mukjizat, artinya perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad, sebagai pengakuan bahwa ajaran yang dibawanya berasal dari Allah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, mutawatir. Arti mutawatir artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong, sehingga berita yang disampaikan terjaga keaslian dan kebenarannya. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, sehingga mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak pernah mengalami perubahan, penambahan atau pengurangan sedikit pun. Jadi anak-anak ustazah,
Usia Al-Quran itu sekitar 1400 lebih sudah ya, dan itu asli, tidak ada yang berbeda. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Jadi Nana Ustazah, orang yang membaca satu alif dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyebut alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu dalam hadisnya. Jadi dan setiap satu huruf itu mendapatkan 10 pahala kalau membacanya benar. Percaya diri sebagai seorang muslim. Seseorang yang beriman pada Al-Quran sebagai wahyu Allah akan memiliki sikap percaya diri. Ya. Yang pertama, tidak akan tersesat. Anak-anak ustazah, kita percaya bahwasanya Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa menciptakan kita, menciptakan bumi. Makanya Allah sudah menerangkan bahwasanya jangan sampai pada saat kita mendapatkan kesulitan, kita minta yang bukan selain Allah. Orang yang menjadikan Al-Quran harus menjadi pedoman. Hidupnya akan lurus, tidak tersesat, serta mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam hadisnya, aku telah meninggalkan untukmu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada kedua perkara, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, jalan hidupnya terang benderang. Orang yang tahu arah jalan belum tentu perjalanannya akan selamat dan sampai tujuan. Jika misalnya cuacanya gelap, Al-Quran adalah penunjuk jalan serta cahaya yang terang. Al-Quran sebagai petunjuk jalan sebagai seorang muslim atau kemana arah yang dituju, dan suasananya terang hingga langkah demi langkah perjalanan hidupnya dilakukan dengan penuh kepastian. Allah berfirman, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang atas izin Allah, yaitu menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dalam surah Ibrahim ayat 1. Demikian mungkin materi dari Ustazah, kita akhiri dulu. Sebelumnya sudah mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustazah kurang berkenan atau masih banyak kurangnya. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.